Perkenalkan, nama saya Yola Sandabari dari kelas A12, nomor NIM 221118219. Di sini saya akan menjelaskan strategi mengatasi siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Dari setiap sekolah pasti mempunyai kebijakan tentang peraturan yang ditetapkan, seperti peraturan dari sekolah yang disebut tata tertib. Dan peserta didik harus menaati tata tertib yang ada untuk menuju keberhasilan proses belajar mengajar dan terbentuknya karakteristik peserta didik dalam kedisiplinan dan tanggung jawab. Peraturan yang dibuat agar peserta didik dapat mengontrol tingkah lakunya dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Namun, kadang siswa tidak menaati peraturan tetapi melanggar peraturan, seperti siswa yang terlambat datang ke sekolah. Menghadapi siswa yang sering terlambat datang ke sekolah tentu menjadi tantangan bagi guru. Dan untuk mengatasi siswa yang terlambat datang ke sekolah dengan cara memberikan nasihat kepada peserta didik. Kebanyakan siswa yang sering terlambat karena jarak rumah ke sekolah, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, cara untuk mengatasi siswa yang sering datang terlambat dengan cara memperhatikan komponen. Yang pertama, perhatian orang tua pada siswa. Dalam hal ini, orang tua juga perlu memperhatikan kondisi jarak sekolah dengan rumah mereka. Apakah cukup jauh atau dekat? Jika jauh, maka orang tua bisa mengantar anaknya atau menyediakan sepeda untuk anaknya. Di sisi lain, orang tua siswa perlu mendorong anak untuk bersemangat datang ke sekolah dan memberi motivasi kepada anaknya agar anak cepat bangun dan berangkat ke sekolah. Yang kedua, penegakan disiplin sekolah. Dalam hal ini, guru piket harus lebih tegas untuk menegakkan peraturan tentang siswa yang terlambat dengan cara mendata siswa terlambat, kemudian memproses dan mengambil tindakan selanjutnya. Hal ini perlu ketegasan dan keberanian untuk memberikan sanksi kepada siswa yang sering terlambat. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pada diri siswa. Sebelum memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar, ada baiknya siswa yang melanggar diberikan kesadaran dan pengarahan yang bisa membuatnya sadar akan pentingnya mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, dan akan menumbuhkan kesadaran diri pada siswa agar lebih efektif. Yang keempat, sanksi untuk siswa yang terlambat.
Siswa yang terus melanggar tata tertib dan tidak bisa diingatkan dan ditegur, maka harus diberikan sanksi yang sepadan dengan kesalahan yang mereka buat, agar mereka takut untuk mengulanginya lagi. Sanksi bisa berupa pengurangan nilai, denda, membersihkan lingkungan sekolah, dan berbagai sanksi lainnya yang baik untuk mengadakan kedisiplinan siswa. Dan siswa yang datang terlambat, namanya harus masuk dalam daftar siswa yang melanggar tata tertib, agar bisa dikenai sanksi oleh penegak disiplin. Yang kelima, apresiasi dan penghargaan untuk siswa yang selalu mematuhi tata tertib sekolah. Dalam hal ini dilakukan agar siswa yang terlambat tergegak hatinya karena ingin memperoleh penghargaan tersebut. Penghargaan bisa diberikan berupa hadiah atau nilai tambahan, dan cara ini dapat mengurangi angka keterlambatan siswa setiap hari. Yang keenam, memberikan bimbingan dan layanan konseling. Setiap sekolah biasanya ada yang namanya guru BK atau disebut bimbingan konseling, yang memberikan bimbingan dan konseling untuk semua murid yang nakal atau kurang baik, bermasalah, serta sering melanggar. Harus diserahkan kepada guru BK untuk bisa mendapatkan pengarahan agar bisa menjadi siswa yang baik dan taat kepada peraturan tata tertib di sekolah. Dan siswa tersebut sadar akan pelanggaran yang dilakukan dan mengulangi dan tidak mengulangi di kemudian hari. Dengan pendekatan yang tepat, siswa lebih leluasa dalam berbicara dan menanggapkan apa yang mereka rasakan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.